Selamat datang, jumpa kembali dengan saya Ahmad Hanif Zain. Kali ini kita akan mencoba seri baru yaitu mengenai database design. Database design yang akan saya jelaskan di sini nanti berkaitan dengan database relasional yang akan menampung data di dalam banyak tabel. Database design merupakan ilmu fundamental atau dasar bagi teman-teman yang ingin terjun ke dunia database, di mana nanti kalian akan menyusun struktur data yang baik. Database design di sini merupakan konsep dasar di mana nanti tidak akan fokus ke salah satu database manajemen sistem tertentu seperti MySQL. Sehingga database design di sini itu nanti bisa diterapkan untuk berbagai macam database manajemen sistem apapun seperti MySQL, Oracle, SQL Server, PostgreSQL, dan lain-lain. Jadi teman-teman bisa menerapkannya untuk database manajemen sistem pilihan teman-teman sendiri. Database design tidak serta-merta membutuhkan komputer untuk melakukan proses desain database. Tetapi biasanya nanti teman-teman itu akan memikirkan desain database terlebih dahulu di dalam pikiran teman-teman sendiri, kemudian baru menuliskannya ke dalam catatan. Nah, catatannya itu bisa dalam bentuk kertas ataupun catatan yang teman-teman tulis di komputer itu juga boleh. Tetapi untuk database design, penggunaan komputer itu belum begitu yang utama karena kita belum sama sekali masuk ke database manajemen sistem. Oke, itu pengantar dari saya dan kita siap masuk ke materi yang pertama. Sebelum kita masuk ke database, ada baiknya kita membahas apa itu database. Tentunya akan menjadi sesuatu yang aneh kalau kita belajar tentang desain database, tetapi kita belum tahu database sendiri itu apa. Database adalah sesuatu yang bisa digunakan untuk menyimpan data. Kemudian di sini ada data. Nah, data sendiri itu apa? Coba teman-teman bisa pikirkan data dalam bentuk sesuatu hal yang umum, jangan terlalu spesifik. Anggap saja data itu bisa kita simpan atau kita catat, atau data itu merupakan sesuatu yang memiliki nilai atau value, dan itu bisa banyak hal. Contoh data bisa seperti daftar customer yang datang ke toko sejak tahun 95, atau setiap transaksi yang terjadi di toko online. Atau kalau di sekolah ya seperti data siswa, atau kalau di rumah tangga seperti daftar belanja kebutuhan sehari-hari, atau kalau untuk pribadi misalnya data catatan harian pengeluaran. Jadi data itu bisa sangat luas sekali, sehingga di sini bisa kita simpulkan bahwa data itu disimpan di dalam sebuah database atau database digunakan untuk menyimpan data. Sekarang kita lihat dari sudut pandang teknis, karena dengan sudut pandang teknis ini kita bisa ya memberikan contoh lah yang lebih jelas ke teman-teman mengenai konsep database. Misalnya ada sebuah website, di mana website tersebut kita bisa melakukan sign up dengan memasukkan username, password, dan email. Pada proses tersebut, data yang kita masukkan itu nanti akan tersimpan di database, sehingga data yang tersimpan tersebut bisa digunakan oleh website tersebut. Di sini ketika user mengakses halaman sign up, itu bisa kita namakan sebagai front end. Kemudian back end-nya adalah bagian database yang biasanya dikelola oleh seorang database administrator. Di sini bisa dibedakan, user terletak di front end itu bisa melakukan sign up. Sedangkan database administrator di back end itu bisa mengakses semua informasi detail seperti kapan sign up, ya, kemudian kapan terakhir kali login, kemudian sudah browsing barang apa saja. Kemudian ketika user melakukan login pada front end, itu nanti akan meminta atau mengambil data di database. Kalau ditemukan cocok, ya akan dikembalikan atau dinyatakan valid dan boleh masuk ke halaman
tambah ke keranjang atau add to chart. Kemudian lantas apa sih perbedaan dari spreadsheet dan database? Banyak ya bedanya. Nah, misalnya ada data di spreadsheet ya, yang berisi data 100 pegawai. Ya, kalau orang mau melihat ya bisanya melihat semua langsung karena file spreadsheet-nya diberikan. Tidak bisa memilih satu-satu. Oh ya, kalau satu-satu nggak boleh dong. Yang boleh dilihat itu 1 sampai 25 pegawai saja. Ya kalau mau lihat spreadsheet-nya ada ya atau tidak ada sama sekali. Nah, itu tidak bisa dilakukan di spreadsheet. Nah, dengan database itu kita bisa melakukan query. Semisal hanya ingin melihat 1 sampai 25 pegawai saja. Itu di database bisa kita melakukan seperti itu. Atau cuman membutuhkan kolom nama dan mulai bekerja saja. Ya, tentu bisa. Atau yang lebih kompleks lagi, ya, cari pegawai yang masa kerjanya di atas 10 tahun, kemudian beri bonus 10%. Kemudian yang masa kerjanya 5 tahun sampai kurang dari 10 tahun, beri bonus 5%. Nah, itu juga bisa. Dengan database, itu kita bisa berbicara tentang security atau keamanan dan fleksibilitas data yang ingin ditampilkan itu yang mana saja. Nah, oke, kemudian di video berikutnya akan saya jelaskan tentang relasi ya, di dalam database relasional. Ya, itu memiliki makna apa? Ya, dan sampai jumpa di video berikutnya.